warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaan fisik pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal. Pada pemeriksaan fisik muskuloskeletal, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, melakukan anamnesa. Secara umum, pada pasien yang mengalami kelainan muskuloskeletal ataupun yang tidak mengalami kelainan. Yang kedua, kita melakukan pengkajian khusus pada pasien yang mengalami kelainan ortopedi. Dan yang ketiga, kita melakukan pengkajian sistem muskuloskeletal. Berdasarkan regional muskuloskeletal dan di akhir pengkajian, kita akan melakukan pengkajian berdasarkan rentang gerak atau ruang option, baik secara aktif maupun pasif. Teman-teman, yang pertama kita harus melakukan pengkajian atau anamnesa pada pasien yang mengalami kelainan ortopedi atau sistem muskuloskeletal. Ada 3 keluhan utama pada pasien yang mengalami atau kelainan ortopedi. Ini yang pertama adalah keluhan nyeri ataupun deskripsi nyerinya. Dalam melakukan pengkajian nyeri, kita bisa menggunakan pengkajian PQRST, di mana kita bisa mengkaji lokasi nyeri, kapan terjadinya, serta durasinya seperti apa. Sedangkan yang kedua, melakukan pengkajian terkait perubahan bentuk ataupun deformitas. Perubahan bisa terjadi karena adanya tumor atau karena trauma dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengkaji adanya disfungsi otot atau tulang dari pasien tersebut. Kelainan fungsi ini apakah karena kelainan atau karena bawaan seperti penyakit, tumor, dan pengkajian selanjutnya dalam hal anamnesa. Selain keluhan utama, kita juga mengkaji riwayat penyakit atau riwayat keluarga dari pasien tersebut. Pengkajian selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pengkajian fisik muskuloskeletal ataupun bagaimana pasien itu berjalan. Kita bisa melihat terlebih dahulu penampilan umum dari pasien tersebut. Saat dia datang, kita lihat cara berjalan, apakah dia berjalan dengan posisi tegak lurus atau dia mengalami kelainan. Cara berjalan saat pasien berjalan, contohnya seperti bahunya turun, baik yang kiri maupun yang kanan. Apakah lututnya naik atau bahkan pelvisnya turun atau naik. Itu yang kita lihat cara berjalan ini. Yang kita lihat ada 3 hal. Yang pertama, antalgic gait, dan yang kedua step back gait, dan yang ketiga Terenbrook gait. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan tonus otot atau kekuatan otot. Yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan atrofi otot. Mungkin teman-teman harus dikasih tahu dahulu tonus otot. Tonus otot adalah kekuatan otot kita dilakukan pada pasien yang kondisinya dalam keadaan rileks, bisa dilakukan pasien dalam keadaan duduk ataupun berbaring. Ada beberapa indikasi untuk melakukan pemeriksaan tonus otot ini. Contohnya pada pasien yang dengan tira baring yang lama, atau pada pasien yang mengalami stroke atau kelumpuhan. Sehingga pemeriksaan otot ini sangat penting untuk dilakukan. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan tonus otot pada pasien dengan nilai 5, yaitu pasien dapat melawan gravitasi dan dapat melawan tekanan. Ibu boleh angkat tangannya, Ibu. Pasien dapat melawan gravitasi dan dapat melawan tekanan. Nilai 4, pasien dapat melawan gravitasi tetapi tidak dapat melawan tekanan. Ibu boleh angkat tangannya. Pasien dapat melawan gravitasi tetapi tidak dapat melawan tekanan. Nilai 3, pasien tidak dapat melawan gravitasi dan tidak dapat melawan tekanan. Ibu angkat tangannya. Pasien tidak dapat melawan gravitasi dan tidak dapat melawan tekanan. Nilai 2, pasien dapat menggeser tangannya. Ibu boleh geser tangannya. Nilai 1, pasien tidak dapat menggeserkan tangannya dan teraba otot. Pasien tidak dapat menggeserkan tangannya dan masih terdapat gerakan otot. Nilai 0, pasien tidak dapat menggerakkan tangannya dan tidak teraba tonus otot.
Kita lanjut dengan melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal dengan berdasarkan regional. Pertama kali kita melakukan pemeriksaan bagian kepala dan leher. Tetapi sebelum melakukan itu kita harus melakukan namanya palpasi dan inspeksi secara umum. Untuk melakukan inspeksi pada bagian kepala atau leher, kita lihat apakah pasien itu ketika dia datang atau dia berjalan dengan baik. Kemudian kita lihat kepalanya, apakah bahu kanan atau kiri itu simetris sama yang kita inspeksi. Dari bagian depan dan sama ketika kita sedang melihat. Oh, ternyata bahunya sama atau simetris. Atau sebelah kanan tidak sama dengan sebelah kiri. Maka itu patut dicurigai. Dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan palpasi dan leher secara melakukannya. Penolong berada di belakang pasien dengan posisi tangan 2 jari diletakkan di atas bahu. Mohon izin ya Pak. Posisi tangan diletakkan 2 jari di atas bahu, lalu 2 jari di bagian berada di leher. Didekatkan ke pena kapa dan 2 jari di bagian tulang spinal. Lalu menelusuri ke bawah sampai bagian cervical. Dilanjutkan 2 jari di bagian jugularis dan meraba di samping bagian bawah. Kalau tidak ada benjolan, kita naik kedua tangan di bahu sampai ke bagian steroid. Ada atau tidaknya benjolan bisa kita raba. Kita lanjutkan ke bahu yang meraba, ada benjolan atau tidak, atau ada deformitas atau tidak, atau ada bunyi klik atau ada bunyi seperti patah tulang. Kalau tidak ada di sekitar bahu, kita lanjut ke pemeriksaan bahu yang kanan atau kiri. Tangan kita pindah ke satu sisi. Kemudian kita raba apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya kita ke pergelangan tangan. Ada masalah atau tidak. Kita meminta pasien untuk mengangkat tangan ke samping dan ke bawah. Mohon izin ya Pak. Itu sudah masuk ke pemeriksaan ekstremitas atas. Selanjutnya, kalau kita sudah melakukan pemeriksaan palpasi, kita bisa meminta pasien melakukan pergerakan pada leher. Pergerakan leher ini terdiri dari abduksi, aduksi, dan rotasi dalam dan rotasi luar. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada siku dengan 2 teknik atau 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara inspeksi. Lihat dulu siku pasien, tangan kanan memegang pergelangan tangan, dan satu dengan cara ini menekan, ini meraba. Bisa dilihat dan sambil pergerakan apakah adanya benjolan atau tidak. Yang kedua yaitu dengan cara memegang siku bagian bawah dan dilihat apakah adanya benjolan atau tidak. Dan di sini setelah melakukan perabaan dan dilihat juga tidak adanya benjolan pada pasien, maka baru kita lakukan apakah pasien bisa melakukan pergerakan. Maaf ya Bu ya, angkat tangannya Bu. Bisa, turunkan Bu, oper ke belakang Bu. Ya baiklah, berarti pasien bisa melakukan pergerakan dengan baik dan secara mandiri. Lanjut pemeriksaan di bagian lengan, baik di bagian pergelangan atau di bagian tangan pasien. Pertama yaitu memegang pergelangan tangan pasien, dilihat apakah adanya benjolan atau tidak. Setelah jika tidak ada benjolan, berarti dengan tangan lengan pasien berarti aman dan tidak ada masalah di bagian pergelangan tangan. Selanjutnya dimohon untuk pasien menggerakkan pergelangan tangan. Ibu coba Bu angkat tangannya, pergelangan ke depan, terus ke bawah, ke samping, ke kiri. Baiklah, pasien bisa melakukan ini dengan secara mandiri. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bagian punggung. Maaf Bu ya, bisa menghadap ke depan Bu. Nah, kita lihat dulu apakah pasien mengalami kifosis, lordosis, eklusif atau gibus. Baiklah, mulai kalau pasiennya lakukan apakah adanya. Baiklah, kalau jika dia kifosis berarti dia cenderung ke depan, cenderung. Kalau dia lordosis dia cenderung ke belakang. Setelah itu jika dia eklusif berarti dia pasien bisa dilihat dari bahunya turun sebelah. Baiklah, kalau pasien dengan posisi gibus terlihat punuk seperti orang Islam sedang melakukan tahiyatul akhir. Setelah itu melakukan pemeriksaan ini dilakukan dengan secara perabaan. Bu, bisa tegak Bu.
Baiklah, nah ini urutan setelah melakukan pemeriksaan pada bahu. Jadi kita raba ke bagian spinal bawah pinal pasien ke tulang-tulang belakang hingga ke lubang lumbal. Kita raba apakah adanya benjolan. Kita raba sampai ke bawah. Setelah itu lalu kemudian gravitasi dan apakah adanya permitas di bagian tulang yang hingga di bagian finalnya. Kita raba apakah adanya benjolan dan terdapat seperti nyeri dan adanya benjolan. Jadi kita lakukan gravitasi, dilihat, diraba apakah adanya benjolan dan rasa nyeri. Baiklah, selanjutnya di bagian depan atau dada. Maaf ya Bu, bisa menghadap ke sini Bu. Nah, begitu juga kita lakukan di bagian depan, pemeriksaan di bagian bahu hingga ke bagian abdomen. Yang ini melihat apakah adanya permasalahan di iga atau tidak. Ibu tarik napas dan melihat sampainya abdomen, kita lakukan penekanan di bagian bahu sampai ke abdomen dan lalu tekan apakah adanya penyeri dan lihat nilai kekuatan otot pada bagian abdomen. Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur atau melihat kesenjangan antara kaki kanan dan kaki kiri. Untuk melihat pengukurannya itu, kita lihat apakah ada kelainan antara femur dan betis. Kemudian kita akan mengukur dengan dua cara, yaitu malleolus caesias dan malleolus pusat. Kemudian ada dua caranya, yaitu kita memakai meteran dari angka 0. Dari malleolus caesias kita dapatkan 33 cm. Kemudian ke kaki sebelahnya sama. Setelah itu cara kedua dari malleolus ke pusat ke sebelahnya, malleolus pusat itu mendapatkan hasil yang sama. Ya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengkajian Valencia. Valencia itu penting untuk dilakukan untuk kita melihat apakah pasien tersebut mengalami sindrom atau tidak. Sindrom di sini disebut dengan sindrom terminal karpal. Cara melakukannya itu kita meminta pasien atau diri kita sendiri. Yang pertama itu meluruskan tangan, kemudian lipat dan ditarik. Kemudian siku kita dihadapkan ke bawah. Nah, di sini kita tahan selama 1 menit. Kita lihat apakah kesemutan atau tidak. Jika terjadi kesemutan, ini adalah sindrom terminal karpal. Kalau tidak berarti tidak mengalami sindrom. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan tindakan pengecekan ortopik otot. Ibu, saya contohkan terlebih dahulu ya Bu. Tindakan pengecekan ortopik otot dengan meletakkan tangan di bagian otot lalu melakukan tindakan fleksi. Terabanya pergerakan otot, setelah itu meminta pasien untuk melakukan tindakan yang telah dilakukan. Ibu boleh melakukan tindakan yang saya contohkan ya Bu, melakukan tindakan fleksi dan teraba pergerakan otot pada pasien. Pada pasien dan perawat terdapat pergerakan otot, tetapi jika tidak dapat pergerakan otot pada pasien, maka pasien ada gangguan ortopi otot. Baiklah, itu beberapa pemeriksaan yang kita lakukan untuk melihat fungsi atau bentuk terkait dengan sistem muskuloskeletal, atau disingkat dengan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Yang terpenting adalah di sini mengingat kembali materi imobilisasi dan room atau ring of motion. Karena jika kita melakukan ring of motion secara tidak langsung, kita telah melakukan yang namanya pengkajian sistem muskuloskeletal. Nah, kemudian yang terpenting adalah ketika kita melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal itu dilakukan runut yang dari inspeksi, palpasi atau perkusi dan diawali dari kepala, leher hingga ke kaki. Pemeriksaan ini dilakukan sistematis, jadi tidak terpisah-pisah. Dilakukan berurutan, mungkin hanya memakan waktu maksimal 5 menit. Dan yang terpenting, saat melakukan pemeriksaan, sudah harus dilakukan pengkajian saat
pasien itu datang. Baiklah, itulah tadi demonstrasi pemeriksaan fisik pada gangguan sistem muskuloskeletal. Kami dari kelompok 7 mohon tutup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih